Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan teori bahasa automata. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aji Nugroho, saya sendiri Paras Ayunita, dan juga Rosa Novianti. Pada materi pertama, saya akan mempresentasikan penerapan finite state automata. Finite state automata adalah merupakan mesin abstrak atau sistem yang menerapkan model matematika dalam pengambilan keputusan ketika menerima input berupa bahasa yang dimengerti atau dikenali oleh mesin, dan menghasilkan output berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan pada sistem tersebut. Mesin abstrak di sini bukanlah mesin pada umumnya seperti yang kita ketahui. Mesin abstrak di sini adalah mesin dalam bentuk simbol dan gambar. Mekanisme kerja FSA dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, dan analisis leksikal. Karakteristik finite automata. Setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang kedua, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Dan yang ketiga, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Finite state automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F. Sebagaimana pada contoh gambar di bawah ini, maka bisa dinyatakan Q merupakan himpunan state atau berada pada lingkaran genap dan ganjil. Sigma adalah himpunan simbol input atau berada pada 1 dan 0. Untuk S adalah state awal atau berada pada lingkaran genap, dan F adalah state akhir yang berada pada lingkaran ganjil yang ditandakan dengan lingkaran ganda. Untuk delta atau fungsi transisinya dapat dinyatakan seperti berikut. Delta genap, 0 sama dengan genap, artinya di mana genap dimasukkan input 0, maka akan ke genap. Yang kedua, delta genap, 1 sama dengan ganjil, di mana genap diisikan dengan inputan 1, maka akan ke ganjil. Yang ketiga, delta ganjil, 0 sama dengan ganjil, di mana ganjil diisikan dengan inputan 0, maka akan kembali ke ganjil. Dan yang terakhir, delta ganjil, 1 sama dengan genap, adalah ketika ganjil diisikan inputan 1, maka akan ke genap. Berikut adalah contoh. Ketika suatu mesin mendapat input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah jawabannya genap 1, ganjil 1, genap 0, genap 1, ganjil. Dijelaskan di sini, ketika genap menerima input 1, maka akan ke ganjil. Dan untuk inputan keduanya adalah 1, dari ganjil maka akan ke genap. Kemudian inputan yang ketiganya adalah 0, maka dari genap kembali ke genap. Untuk inputan terakhir adalah 1, maka dari genap berakhir pada ganjil. Kenapa berakhir di ganjil? Karena ganjil dinyatakan sebagai final state atau di sini ditandakan dengan lingkaran ganda, maka bisa disimpulkan 1101 diterima oleh mesin. Jenis-jenis FSA. Jenis-jenis FSA yaitu deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Deterministic finite automata. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis.
DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. DFA adalah FSA yang memiliki state penerima tepat satu state untuk setiap simbol masukan. String input dinyatakan diterima apabila suatu string X dinyatakan diterima bila delta Sx berada pada state akhir, di mana M sama dengan Q, sigma, delta, S, F menerima bahasa atau L yang disebut Lm yang merupakan himpunan delta Sx di dalam F, yang berarti inputan stringnya berakhir di final state. Berikut adalah penjelasan dari gambar contoh soal di slide selanjutnya, yaitu Q adalah himpunan state, ada pada Q0, Q1, Q2. Sigma adalah himpunan simbol input, ada pada A dan B. Sigma adalah fungsi transisi. State adalah state awal, initial state, ada pada Q0. Dan F adalah state akhir, ada pada Q2. Untuk delta atau fungsi transisinya bisa dikatakan delta Q0, A sama dengan Q0, di mana Q0 mendapatkan inputan A maka akan kembali ke Q0. Dan yang kedua, delta Q0, B sama dengan Q1, di mana Q0 mendapatkan inputan B akan ke Q1. Dan yang ketiga, delta Q1, A sama dengan Q1 adalah di mana Q1 mendapatkan inputan A, maka akan kembali ke Q1. Yang keempat, delta Q1, B sama dengan Q2 adalah di mana Q1 mendapatkan inputan B, maka akan ke Q2. Dan yang kelima, delta Q2, A sama dengan Q1 adalah di mana Q2 mendapatkan inputan A, maka akan ke Q1. Dan yang terakhir, delta Q2, B sama dengan Q2 adalah di mana Q2 mendapatkan inputan B, maka akan berakhir di Q2. Contoh, jika suatu inputan string A, B, B, maka Q0, ABB sama dengan delta, Q0, BB sama dengan delta, Q1, B sama dengan Q2. A. Untuk penjelasannya, state awal Q0 menerima inputan A, maka kembali ke Q0. Lalu menerima inputan kedua yaitu B, maka akan ke Q1. Kemudian menerima inputan yang terakhir yaitu B, maka berakhir di Q2. Karena Q2 merupakan final state, maka ABB berada dalam LM. Atau bisa juga disebut maka string ABB dapat diterima oleh mesin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa Novianti. Saya Rosa Novianti akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Paras Ayunita. Materi selanjutnya yaitu Non-Deterministic Finite Automata. Non-Deterministic Finite Automata atau NFA adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau finite state automata FSA. Pada Non-Deterministic Finite Automata NFA, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Non-Deterministic Finite Automata atau NFA didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu Q, sigma, S, F, dan delta, di mana yang pertama Q adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan. Yang kedua ada sigma adalah sebuah abjad masukan. Yang ketiga S adalah salah satu kedudukan di dalam Q yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan. Yang keempat, F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final
koleksi atau himpunan dari kondisi akhir. Yang kelima ada delta, sebuah relasi pada Q X sigma X Q dan dinamakan relasi transisi. Non-deterministic finite automata atau NFA. Yang pertama, non-deterministic finite automata atau NFA menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Yang kedua, non-deterministic finite automata atau NFA sering dikenal juga sebagai non-deterministic finite state machine atau NFSM dan non-deterministic finite state automaton atau NFSA. Selanjutnya ada contoh NFA. Berikut contoh diagram transisi dan tabel transisi. NFA sendiri merupakan finite automata dengan memiliki 5 tapel, yaitu Q yang artinya himpunan state, contohnya Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya ada sigma, yaitu input alfabet, contohnya A dan B. Yang ketiga ada delta, yaitu fungsi transisi. Yang keempat Q0 atau state awal. Dan F adalah state akhir. Contoh NFA selanjutnya, Q sama dengan Q0, Q1, Q2, sigma 0,1, Q0 sama dengan Q0, dan F sama dengan Q2. Lanjut, di sini ada perbedaan DFA dan NFA. Perbedaan dari DFA sendiri yaitu DFA tidak dapat menggunakan transisi string atau kosong. Yang kedua, DFA dipahami sebagai sebuah mesin. Yang ketiga, DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. Dan sebaliknya, NFA dapat menggunakan string kosong. NFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi di waktu bersamaan. NFA untuk state selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan. Jadi berlawanan arah dengan DFA ya. Selanjutnya, DFA juga lebih sulit dibuat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Semua DFA merupakan NFA. DFA membutuhkan lebih banyak ruang atau space. Berbeda dengan NFA, NFA lebih mudah dibuat, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. Tidak semua NFA adalah DFA, dan NFA membutuhkan lebih sedikit ruang atau space. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu ekuivalensi antar deterministic automata finite. Ekuivalensi antar deterministic automata finite. Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah deterministic finite automata yang dapat menerimanya. Perbedaannya hanyalah jumlah state yang dimiliki otomata-otomata yang saling ekuivalen tersebut. Tentu saja, dengan alasan kepraktisan, kita memilih otomata dengan jumlah state yang lebih sedikit. Sasaran kita di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Ada dua buah istilah baru pada finite state automata. Yang pertama, distinguishable yang berarti dapat dibedakan. Dan yang kedua, indistinguishable yang berarti tidak dapat dibedakan. Pada contoh gambar tersebut dijelaskan, dua DFA M1 dan M2 dinyatakan ekivalen apabila L dalam kurung M1 sama dengan L dalam kurung M2. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Aji Nugroho dengan materi reduksi jumlah state pada finite state automata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Nugroho. Saya akan melanjutkan materi tentang reduksi jumlah state pada finite state automata. Sebelumnya, terima kasih
untuk rekan saya Ocha dan Paras yang telah presentasi. Reduksi jumlah state pada finite state automata yaitu untuk suatu bahasa reguler kemungkinan adalah sejumlah deterministik finite automata yang dapat menerimanya. Perbedaannya hanyalah jumlah state yang dimiliki otomata-otomata yang saling ekivalen tersebut. Tentu saja dengan alasan kepraktisan kita memilih otomata dengan jumlah state yang lebih sedikit. Sasaran kita di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Kita bisa lihat contoh penyederhanaan DFA. Penyederhanaan DFA memiliki 4 state yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 dan memiliki input 2 yaitu 0 dan 1. Selanjutnya yaitu kombinasi state. Kombinasi state adalah identifikasilah setiap kombinasi state yang mungkin. Kombinasi state yang mungkin adalah Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, Q2, Q3, Q2, Q4, Q3, Q4. Selanjutnya yaitu distinguishable, yang artinya state yang berpasangan dengan state akhir, yaitu Q4 merupakan state yang distinguishable. Di sini bisa kita lihat contohnya yaitu Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4 yang berarti distinguishable, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4 yang berarti distinguishable, Q2, Q3, Q2, Q4 yang berarti distinguishable, Q3, Q4 yang berarti distinguishable. Selanjutnya distinguishable dan indistinguishable, yang artinya untuk pasangan state yang lain jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir maka dikatakan distinguishable. Kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. Untuk Q0, Q1 yaitu Q0 dengan 1 sama dengan Q3, Q1 dengan 1 sama dengan Q4, Q0 dengan 0 sama dengan Q1, Q1 dengan 0 sama dengan Q2, maka Q0 dengan Q1 yang artinya distinguishable. Distinguishable dan indistinguishable. Contohnya untuk Q0, Q2 yaitu Q0 dengan 1 sama dengan Q3, Q2 dengan 1 sama dengan Q4, Q0 dengan 0 sama dengan Q1, Q2 dengan 0 sama dengan Q1, maka Q0 dengan Q2 yaitu distinguishable. Untuk Q0 dengan Q3 yaitu Q0 dengan 1 sama dengan Q3, Q3 dengan 1 sama dengan Q4, Q0 dengan 0 sama dengan Q1, Q3 dengan 0 sama dengan Q2, maka Q0 dengan Q3 yaitu distinguishable. Untuk Q1 dengan Q2 yaitu Q1 dengan 1 sama dengan Q4, Q2 dengan 1 sama dengan Q4, Q1 dengan 0 sama dengan Q2, Q2 dengan 0 sama dengan Q1, maka Q1 dengan Q2 indistinguishable. Untuk Q1 dengan Q3 yaitu Q1 dengan 1 sama dengan Q4, Q3 dengan 1 sama dengan Q4, Q1 dengan 0 sama dengan Q2, Q3 dengan 0 sama dengan Q2, maka Q1 dengan Q3 indistinguishable. Contoh selanjutnya yaitu untuk Q2 dengan Q3 yaitu Q2 dengan 1 sama dengan Q4, Q3 dengan 1 sama dengan Q4, Q2 dengan 0 sama dengan Q1, Q3 dengan 0 sama dengan Q2, maka Q2 dengan Q3 sama dengan indistinguishable.
Maka bisa kita lihat selanjutnya, maka didapatkan pasangan state sebagai berikut. Q0 dengan Q1 yang artinya distinguishable, Q0 dengan Q2 yang artinya distinguishable, Q0 dengan Q3 yang artinya distinguishable, Q0 dengan Q4 yang artinya distinguishable, Q1 dengan Q2 yang artinya indistinguishable, Q1 dengan Q3 yang artinya indistinguishable, Q1 dengan Q4 yang artinya distinguishable, Q2 dengan Q3 yang artinya indistinguishable, Q2 dengan Q4 yang artinya distinguishable, Q3 dengan Q4 yang artinya distinguishable. Bisa kita lihat kelompok pasangan distinguishable dan indistinguishable. Kelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Q1 dengan Q2 indistinguishable, Q1 dengan Q3 indistinguishable, Q2 dengan Q3 indistinguishable. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2, dan Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Bisa kalian lihat contoh sebagai berikut, sehingga hasil penyertaan adalah sebagai berikut. Q0, Q1, dan Q4. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.